Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri habibih wa tanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la rabbul ardina was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fi yaumil maut sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama pembahasan tentang muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung amal, menghitung perbuatan amal, yang mana amal ini sudah terbagi 3 bagian. Ada yang pertama disebut amal, yang kedua ini amal solehah, yang ketiga disebut amal jariyah. 3. Kemudian dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang meninggal atau orang di dalam kubur ini hanya dibawa bekal atau membawa bekal hanya 3. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bermanfaat itu ilmu billah, ilmu yang mengenal Allah. Yang ketiga, ilmu yang membuat manfaat kepada kebanyakan manusia, sosial. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anak yang saleh. Yang ketiga amal jariyah. Nah, tentu kalau manusia berbicara ilmu, ilmu apa? Yang tidak akan gampang dan mudah. Untuk mendapatkan ilmu tidak gampang, tidak mudah meraih. Kemudian mau mendapatkan amal jariyah itu tidak mudah. Karena prosesnya tadi banyak orang beramal tapi tidak beramal soleh. Bisa amal ini tujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan dunia, bisa mendapatkan kedudukan, bisa mendapatkan pangkat, atau mendapatkan rumah, atau mendapatkan amal. Yang amal ini hanya ditujukan semata-mata untuk memperoleh dunia. Ini tidak disebut amal jariyah. Sedangkan yang kedua tadi disebut orang yang beramal saleh. Ini amal soleh. Amal soleh saja itu masih dihisab. Artinya muhasabah itu masih dihisab. Mulai dari sumber apa yang didapatkan, hasil yang didapatkan, sampai dibelanjakan, adakah kandungan-kandungan ini yang dikotori. Ini banyak orang beramal kotor, apalagi amal soleh. Amal soleh, apalagi bentuk amal jariyah. Amal jariyah ini dikekalkan sama Allah. 3 hal.
Dari kematian itu manusia kalau tidak membawa satu ilmu yang manfaat, yang kedua tidak menjadi anak yang soleh atau solehah, yang ketiga tidak memiliki amal jariah, ini orang bangkrut. Pentingnya di sini muhasabah. Kalau tidak bisa menghitung amal tadi, maka nas innal insana lafi khusrin. Inilah yang manusia disebut rugi. Beramal tapi rugi. Ya sekedar amal. Apalagi amal ini disertai dengan penyakit-penyakit yang banyak. Ada unsur sum'ah, ada unsur riya, ada unsur pamer, ada unsur bangga, ada unsur-unsur yang lain, yang penyakit-penyakit yang di dalamnya, sehingga menggugurkan amal. Belum sampai amal soleh, belum. Karena kuncinya tadi untuk beramal soleh ini, yang jelas pertama itu anak yang soleh. Nah ini, bentuk apapun kamu tidak akan bisa beramal soleh karena kamu sendiri belum jadi orang yang soleh. Anak yang soleh tadi disebabkan dia mengetahui dan belajar tahu dari ilmu pengetahuan, ada yang bimbing. Bagaimana bentuknya dalam pendidikan, kamu tidak akan bisa menjadi anak yang soleh sebelum dapat bimbingan-bimbingan mursyid. Karena anak yang soleh ini akan menimbulkan reaksi apapun menjadi anak yang soleh. Karena apa? Ketaatannya ini tidak dibuat-buat, atau dalam pura-pura, tidak, atau ikut-ikutan, tidak. Betul dia anak yang soleh, maka timbullah satu perbuatan. Dari mana perbuatan anak yang soleh? Karena orang tua soleh. Orang tua yang soleh itu akan menggambarkan garis-garis ketentuan bahwa dia akan menurunkan satu anak yang soleh. Gitu. Ketika anak yang soleh ini, maka setiap beramal tidak ada unsur yang lain, semua yang ngandung amal soleh. Maka dikuatkan dengan ilmu pengetahuan tadi, dia mengetahui hasil amal soleh ini adalah bentuk amal jariah. Itu tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui kalau itu adalah kandungan amal-amal soleh dan menghilangkan semua kepentingan-kepentinganmu. Ini makanya saya katakan, kalau kita beramal dengan nama orang tua, itu justru kamu akan suka. Tapi kalau kamu beramal atas namamu sendiri, itu banyak penyakit. Tapi kalau kamu beramal atas nama orang tuamu, beramal atas apa yang dilakukan orang tuamu dan banyak kurangnya orang tuamu, niscaya kamu akan malu mengakui bahwa itu amalmu. Ini muhasabah. Dan itu dilakukan tidak ada setting atau kepura-puraan. Itu berjalan dengan sendirinya, dengan gembiranya, melakukan satu bahkan dari perbuatan apapun, telitinya dia, semua yang dikerjakan kebaikan itu, dia tidak melupakan kebaikan dari orang tua. Ketika di zaman Sambino, di zaman Nabi Nuh ini, ketika seseorang itu memberangkatkan haji, yang mana haji itu orang tuanya ini sampai digendong, ya sudah sampai ini dari negara Sam, itu dari Israel.
dari Palestina itu ke Medina, itu gendong, orang tuanya perempuan digendong, tawaf digendong, ya sampai wukuf digendong terus, tidak pernah dinaikkan onta atau kuda, hanya untuk ingin membalas budi orang tua. Dalam satu riwayat bertanya, apakah tugasku ini untuk membalas budi orang tua saya sudah cukup? Sudah dihajikan, digendong, tawaf lagi, digendong, sa'i digendong, ke Mina digendong, sampai wukuf naik digendong. Itu digendong. Sudah sampaikah kami bisa membalas budi orang tua saya perempuan ini? Maka riwayat lain mengatakan, kamu tahu apa yang kamu kerjakan itu 40 kali haji, sekali 40 kali haji yang kamu gendong, itu tidak sanggup kamu membalas dari ibumu yang mengeluarkan dari perut yang satu teriakan saking sakitnya, satu kali, hanya balas itu. Dari 40 kali haji kamu umroh dan ini dengan menggendong, membalas budi orang tuamu ini hanya satu ketik. Bukan kamu balas lagi dengan sudah naik pesawat, naik hotel dengan uang, ya, itu nggak repot. Ini digendong. Ini pertama. Kenapa setiap amal kita itu selalu mengatasnamakan orang tua? Bahkan dikuatkan dengan birrul walidain. Ini salah satu daripada bentuk muhasabah. Muhasabah yang paling utama itu membentuk jadi anak yang solehah. Dia tidak akan bisa mendapatkan bentuk amal apapun kalau sebelum jadi anak yang soleh. Apalagi bentak kuno. Ibu tahu apa? Ibu ngerti apa? Itu sudah terhukum. Tidak disebut anak yang soleh. Kalau sudah disebut anak yang soleh, padahal kita muhasabah, bagaimana kita itu bisa mengamalkan satu kebaikan? Bagaimana disebut amal soleh? Wong dia punya anak yang tidak pernah menghormati, menghargai orang tuanya, apalagi beramal untuk orang tuanya. Untuk mentaati saja sudah berat, apalagi membalas budi pada orang tuanya lagi berat. Memuliakan orang tua lagi lebih berat. Ini kunci muhasabah. Ini jangan dianggap tidak melakukan amal. Wa amilus sholihah, beramal soleh bukan sekedar amal. Ketika seseorang itu datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami akan membalas budi kepada orang tua saya? Karena kami tidak sempat untuk membalas budi masa hidupnya. Padahal hari hisab itu akan ada. Bagaimana anak yang akan membalas budi ternyata tidak mencapai budi itu kepada orang tua, karena orang tuanya sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW menjawab, beramallah kamu, ya, ini hadis, sebutkan atas nama kedua orang tuamu. Udah jelas. Maka bertanya lagi, apakah sampai beramal itu atas nama orang tua? Disitulah bentuk
daripada amal yang langsung diterima oleh Allah, sekaligus amal itu untuk orang tuanya. Ini disebut amal soleh. Kalau orang yang beramal saja tidak melibatkan nama orang tua, bahkan orang tuanya menderita, ini belum disebut amal soleh, hanya beramal tingkatan awam yang rendah. Biasanya orang yang beramal saja ini minta kembali kepada hal yang dibelanjakan. Itu orang beramal. Tapi kalau orang beramal saleh, niscaya dia akan gembira memuliakan orang tuanya. Maka itulah orang yang sukses. Kemudian amal jariah itu ketentuan Tuhannya. Apa? Seperti membuat masjid, membuat sumur, membuat selokan, membuat jalan, ya, atas nama orang tuanya, atas nama ini, ya, semua kepentingan agama yang sekiranya menjadi jariah, menanam pohon yang berbuah kurma yang diambil kurmanya sama orang, perigi atau sumur yang dibuat supaya bisa dibuat wudu mandi orang, atau tempat tinggal yang bisa ditempati orang lain yang membutuhkan, yang sama sekali tidak ada unsur kita yang memiliki. Itu amal jariah. Tanpa melihat sesuatu nanti di belakang itu apa, tetapi itu merupakan yang terus amal itu mengalir walaupun itu kita sudah mati, yang tidak putus-putusnya. Ini muhasabah. Kalau kita ilmu, orang yang dengan ilmunya beramallah dengan ilmunya. Orang yang bisa beramal, beramalah dengan amalnya, sampai mengetahui amal itu soleh, sampai mengetahui itu amal soleh. Dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan yang tidak bisa kita berpura-pura, menghilangkan sifat-sifat pujian dari seseorang, kebanggaan dari seseorang, yang bahaya pujian itu tidak pantas bagi kita menerimanya. Jadi sesuatu apapun yang kita berikan, kita tidak butuh pujiannya, kita tidak butuh balasannya, kita tidak butuh perhatiannya, kita tidak butuh dengan apa kekagumannya. Tetapi kita betul-betul menyerahkan urusan itu semata-mata amal itu adalah untuk Allah. Begitu. Kemudian 24 jam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu membagi waktunya 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk mengkaji ilmu, 8 jam untuk beribadat. Tentu kalau kita berpikir Imam Syafi'i 24 jam membagi 3 gelombang dalam acaranya dengan program. 8 jam kalau untuk kita yang namanya istirahat, itu pasti tidur. Tapi 8 jam istirahatnya Imam Syafi'i adalah mengulang-ulang
dari pelajaran-pelajaran yang belum hafal. Itu istirahatnya. 8 jam untuk belajar, menulis dan mengkaji, bertafakur 8 jam mengingat-ingat dari apa yang ditulis, baru 8 jam mengamalkan. 24 jam ternyata Imam Syafi'i tidak tidur sama sekali. Dan itu tidak bisa kita ikuti, maka pantaslah beliau menjadi imam. Untuk kita 8 jam istirahat, 8 jam kita kerja, 8 jam kita senang-senang. Artinya dalam hidup itu ternyata banyak kelalaian. Ini termasuk kamu tidak bisa muhasabah. Tadi saya katakan orang bisa muhasabah ini adalah orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsu, orang yang bisa menghidupkan akal. Kemudian yang ketiga, menghidupkan sholat malam. Kemudian belajar kuat, menjadi akalnya jadi cerdas, nafsunya jadi lemah. Kalau keinginan sudah lemah, nafsu jadi lemah, kuat potensi untuk ibadah. Kalau sedikit ibadatnya, dikirnya sedikit, mikirnya banyak, nafsunya pasti meledak-ledak, gebu-gebu. Ini kalah sudah. Muhasabah min, jadi min. Akal diputar-putar, akal menjadi putar-putar tadi bukan akal sehat. Akalnya jadi akal setting, akalnya jadi pura-pura, akalnya membuat tipu daya. Hasilnya paham sudah? Nah, ini muhasabah gagal, maka dia termasuk golongan khosarah yang dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Nah, pertimbangan terlalu banyak, halangan terlalu banyak, tipu dayanya banyak, kepentingannya banyak, keinginan dunia banyak, sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun, musibah. Apa yang musibah? Iman mereka sudah kena gempa, iman mereka itu sudah kena polusi. Iman katanya keraguan makin besar, keinginan makin besar selain Allah. Begitu kena satu ujian, berupa apa, kesenangan-kesenangan, tergelincir, kembali susah, terus memburu nikmat, nikmat, tertipu. Akhirnya muhasabah tadi terbelenggu. Nanti hisab itu nggak percaya, percaya waktu ngaji,
Tapi di lapangan nggak ada lagi hisab. Ketika kenyataan dalam hidup tidak ada hisab, karena kamu sudah diterjang badai nafsu. Kalau orang sudah diterjang badai nafsu, hilang. Terus kamu mengatakan, Allah itu maha pengampun, Allah itu murah pengampunannya, seperti itu. Maka meremehkan segala sesuatu disebabkan memang kamu tidak berharga. Jadi meremehkan firman Allah, meremehkan ayat Allah, meremehkan ayat perintah-perintah dan siksa-siksa Allah, ini termasuk adalah orang yang betul-betul meremehkan segala sesuatu, justru nanti akan berat hisabnya. Maka dikatakanlah kepadamu al-halalul hisab, al-haramul iqab. Jadi halal itu saja nanti kamu ditanya per detik, per buatan, per rupiah, persen, per yang kamu anggap tidak berarti. Tapi justru itulah terjerumus pada haram tadi, iqab. Pasti haram itu adab. Tapi minta agar matinya husnul khotimah. Doanya, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah biya husnul khotimah. Ya enak sih doa. Tapi perbuatannya justru membawa dia masuk neraka. Doanya ingin masuk surga, doanya ingin husnul khotimah, tapi perbuatannya melalaikan Allah, justru masuk surga. Ini yang bahayanya. Antara teori dan praktek tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kamu adalah golongan bagian-bagian yang sangat dominan, yang terlalu cinta pada dirimu sendiri, cinta pada keluargamu, cinta pada hartamu, cinta sekali pada kehidupanmu, sehingga kamu lupa kehidupan akhirat. Teruskan. Jadi ngaji sekedar informasi, ngaji sekedar data, niat campur aduk. Ada yang cukup absen, ada yang cukup saya kelihatan, tapi tidak ada betul-betul ternyata yang ditanam di dalam hatinya pohon duri. Tidak ada pohon akhirat, pohon duri yang menyakitkan terus. Ini muhasabah. Kalau sudah paham itu berarti menghitung 1 detik untuk apa, 1 menit itu untuk apa, 1 jam itu untuk apa. Kita lihat. Gitu. Maka saya Imam Qurtubi yang begitu setiap detik, setiap saat ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masih diperintahkan untuk orang yang mengaji. Ada orang yang nggak mengaji. Ini perempuan nggak pernah belajar, tapi pernah mendapat nasihat orang tuanya. Didatangi sama saya Imam Qurtubi ini, masuk di situ, janda yang tua ini minta izin supaya bisa tinggal di situ. Gak dikir, juga gak sholat malam, juga gak tahajud. Dilihat lagi diintip, habis sholat ya gak dikir, habis isya tidur sampai subuh baru bangun. Akhirnya Imam Qurtubi ini bertanya, ilmu apa ini yang saya diperintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
Akhirnya dilihat nggak pernah ngaji, hanya dipegang betul wasiat orang tua. Akhirnya sampai 3 hari 3 malam, bahkan ada riwayat 40 hari 40 malam, dilihat dia juga melihara kambing. Dari situ dijual kambingnya, nanti dibuat kambing satu dibuat makan 1 bulan. Ya biasa seperti pedagang. Akhirnya buat Imam Qurtubi bertanya, wahai nenek yang tua, ibu yang tua, aku sudah tidak sabar lagi bertanya, amalan apakah yang kamu sembunyikan sehingga aku diperintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangimu, dan untuk bertanya amal apa yang membuat aku suruh belajar kepadamu, dan kamu adalah amalan surga. Ya kamu tahu sendiri, wahai imam, aku tidak punya amalan yang khusus atau wirid yang khusus atau amal yang khusus, nggak ada. Dan kerja saya juga jual kambing itu 1 bulan sudah. Nah saya makan sekedarnya, ya adanya. Masa kamu tidak punya amalan yang lain? Amalan apa? Tidak, tidak ada amalan. Imam besar wali kutub, tapi kok mimpi Rasulullah SAW disuruh belajar. Gitu. Akhirnya ditanya, oh iya kalau begitu perbuatan apa saja? Coba ceritakan, saya ingat-ingat, wahai ibu yang betul. Aku pernah mendapat wasiat dari orang tua saya. Semua itu karena Allah. Semua itu karena Allah. Terus gimana maksudnya? Kalau aku diberi sakit, aku nggak pernah pengen minta sembuh, karena aku tahu yang beri sakit itu Allah. Jadi saya serahkan kepada Allah, juga tidak minum obat, karena yang beri sakit Allah, ya Allah yang menyembuhkan. Dan aku tahu kalau sakit itu aku diberi sakit karena dosaku yang pertama. Kalau aku diberikan rezeki, nggak pernah aku minta tambah. Dan apa yang diputuskan, ditakdirkan, innallaha baligha amri qad qadara, itu yang ditentukan. Aku tidak pernah menolak. Ketika aku diberikan kemiskinan, kefakiran, kekurangan, aku tidak pernah minta berubah. Itu karena takdirnya. Ini kata Imam Qurtubi, ini yang saya nggak punya. Wong saya sendiri kalau sakit saya minta sembuh sama Allah. Begitu aku punya rezeki kurang, aku minta tambah sama Allah. Begitu aku diberikan kefakiran, aku minta kecukupan. 3 hal yang aku tidak milik. Di sini aku suruh belajar sama kau. Kau termasuk guru saya. Dan aku tidak pernah menuntut. Sampai kematian pun aku harapkan. Karena kematian itu pasti aku bertemu Tuhanku. Karena aku tidak pernah memaksa Tuhanku untuk mendapatkan sesuatu apa saja. Karena aku menerima takdirnya. Ini betul. Nah ini warok. Hati-hati. Nah disitulah kelebihan kamu, melebihi orang yang wali kutub, melebihi orang-orang yang ini nggak pernah sambat, nggak pernah minta tolong, walaupun saudara, walaupun orang tua, nggak pernah dirasakan sendiri. Sakit pun nggak pernah cerita, kekurangan nggak pernah cerita, sepi nggak pernah cerita, susah nggak pernah cerita. Lawang Allah itu maha mendengar. Nah itulah. Jadi sisa daripada umur-umur orang tua tadi
Karena berkat keyakinan kepada Allah untuk kita tidak bisa dilaksanakan. Sekali lagi, jangan coba-coba. Wong Imam Qurtubi sudah wali kutub nggak sanggup, apalagi kita, ya, mau niru-niru. Nah, itu namanya terobsesi. Cepat begitu flu, minum aspirin. Begitu batuk kita minum obat batuk. Saya saja obat sampai 7 macam obat karena diharuskan sama dokter. Kalau saya ngelawan sama dokter, berarti saya melanggar aturan. Nah, itu. Jadi jangan keliru. Bukan gak yakin. Yakin itu ada 3, ya. Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya mudah-mudahan itu semua itu rahmat Allah. Ada yang lewat doa sembuh, seperti ibu tadi doa yakin itu sembuh. Ada yang lewat jamu herbal sembuh. Ada yang lewat dokter sembuh. Ada yang cuma dipijet, ya. Tusuk jarum sembuh. Jadi itu rahmat Allah semua. Ya kamu harus herbal nggak sembuh, tusuk jarum nggak sembuh, pijet urat itu kakinya sembuh. Pijet nggak sembuh, bekam sembuh. Pokoknya macam-macam obat itu adalah rahmat Allah. Karena tingkat penyesuaian di antara keyakinan tidak sama. Seperti halnya ibu tadi sudah dapat pemberian dari Allah, tingkat yang paling tinggi, yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli